Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada semester genap yang berjudul Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Saya ulangi, Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern. Dan bahan Alkitabnya dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-26. Di lingkungan keluarga Indonesia, gaya hidup modern sering dimengerti sebagai bentuk pemakaian produk-produk dari peradaban modern seperti sepeda motor, mobil, telepon, atau handphone, pergi ke mall, menggunakan pakaian bermerek, atau bergaya ala masyarakat barat tanpa mengerti semangat dan esensi yang diusung oleh peradaban modern itu sendiri. Sehingga seseorang, terutama anak muda, sering keliru dalam memaknai gaya hidup modern dan menjadikan mereka sebagai pribadi yang kebarat-baratan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan ini disusun dengan tujuan untuk mengenalkan kepada remaja tentang apa itu pengertian gaya hidup modern, bagaimana bentuk-bentuk kehidupan modern, serta bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup modern yang sedang menjangkit masyarakat pada era ini. Orian materi. Pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup holistik yang menyangkut cara bersikap, berpikir dalam bidang fisik, mental, spiritual sesuai dengan tuntutan zaman. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Jadi, pengertian gaya hidup modern adalah sebuah pola hidup holistik yang menyangkut cara bersikap dan berpikir dalam bidang fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, atau spiritual sesuai dengan tuntutan zaman tersebut. Di dalamnya mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, dan sebagainya. Jadi, pengertian gaya hidup modern adalah sikap, perilaku dalam bidang fisik, mental, spiritual sesuai dengan zaman modern. Apa yang zaman modern sekarang tuntut ya tentang apa? Semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, simpel, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Bentuk gaya hidup modern. Ada beberapa bentuk gaya hidup modern yang menurut A.B. Susanto mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Status adalah sesuatu yang penting. Kamu jabatannya apa? Kamu golongannya seperti apa? Statusmu, pekerjaanmu apa? Adalah sesuatu yang sangat penting dalam gaya hidup modern. Kemudian, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi, punya kesibukan yang tinggi, dari pagi sampai malam, bahkan sampai subuh, bahkan tidak pulang karena memiliki aktivitas yang sangat-sangat tinggi. Entah itu pekerjaan, ataupun liburan, atau mungkin hanya kumpul-kumpul. Tapi ini lebih modern, lebih ke bagaimana mereka mengejar karir atau mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan. Yang C, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Makanya sekarang banyak sekali kafe-kafe yang muncul, kopi kekinian, karena banyak orang suka bercengkrama di tempat tertentu, walaupun sekarang dibatasi karena pandemi seperti ini. Tapi di kafe-kafe malam minggu banyak sekali. Malam-malam sekarang gini, kafe dijadikan tempat orang mengerjakan sesuatu, anak sekolah mengerjakan tugasnya bersama-sama di kafe sambil minum kopi, sambil minum es, dan
makan sendiri. Jadi kebiasaan bercengkrama di tempat-tempat itu. Yang D, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu, hampir sama ya, bercengkrama ya. Jadi adanya kesukaan untuk makan siang bareng, makan malam bareng di tempat-tempat tertentu. Melakukan olahraga mahal seperti golf. Di Magelang ada lapangan golf. Jadi orang modern, mungkin orang yang memiliki ekonomi yang menengah ke atas, bahkan di atas ya ekonominya ya, sering melakukan olahraga mahal karena golf adalah olahraga yang mahal. Bahkan Pak Roni pun belum pernah mencoba. Adakah kalian ada yang pernah mencoba bermain golf? Olahraga yang cukup mahal, bahkan bisa dikatakan sangat mahal. Dan hidup modern bisa dikaitkan dengan olahraga mahal di golf. Kemudian melaksanakan pernikahan agung, pernikahan yang megah di gedung dengan dekorasi yang mewah, undangan yang banyak, walaupun sekarang pandemi tidak bisa melaksanakan seperti itu. Walaupun secara kenyataannya banyak orang yang mengimpikan untuk melakukan pernikahan yang besar. Merayakan wisuda, sekarang SMA pun ada perayaan wisuda. Dulu belum adanya di tempat kuliah, tapi sekarang SMA pun sudah ada wisuda. Ini kemarin adanya wisuda online. Mungkin tahun depan pun masih tergantung situasi, dan kita pun berharap segera cepat pulih dan adanya wisuda secara offline, tidak online. Dan memiliki gaya hidup serba instan, pengennya cepat rampung, cepat selesai. Bahkan makan pun makanan yang instan, mie instan, pop mie. Bahkan sekarang ada makanan ke-Koreaan yang instan ya kan. Nah, lagi ngetrennya makanan Korea, ada instan-instannya gitu loh. Sekarang banyak orang ingin yang instan, cepat. Kemudian memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi, handphone, laptop, sekarang wifi. Nah, sekarang susah menemukan tempat, masih semua tempat ada wifi. Sekolah sekarang ada wifi. Dulu zamannya Pak Roni sekolah belum ada wifi. Sekarang semua sekolah mayoritas memiliki wifi, bahkan itu adalah sebuah standar untuk menunjang komunikasi. Nah, semua sudah berkaitan dengan teknologi. Bahkan sekarang pembelajaran online adalah suatu gaya hidup modern karena menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Jadi tidak perlu tatap muka langsung, tapi bisa menggunakan teknologi. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern seperti yang disebutkan sebelumnya yang tadi kita bahas, membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Apa itu? Yang pertama, konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan, sehingga membentuk seorang untuk bersikap tidak hemat. Konsumerisme, hidup konsumsi banget loh, ada barang mewah dibeli. Jadi tidak puas jika tidak membeli barang branded. Wah, Supreme, makan Oreo aja, Oreo Supreme kan mahal banget, satu bungkus 500.000. Karena apa? Barang-barang mewah adalah ukuran kebahagiaan. Boleh membeli barang-barang yang mungkin harganya jadi lebih mahal dari yang lainnya. Bahkan Pak Roni pun mendukung untuk tidak membeli barang-barang yang KW, kalau bisa asli, yaitu lebih baik. Sepatu tidak perlu yang mahal, tapi yang asli. Mungkin jam juga, kalau memang belum bisa beli yang asli, yang mahal, yang beli murah aja banyak kok yang produk lokal yang sebagainya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, mungkin banyak orang yang juga masih membeli produk-produk KW. Jadi konsumerisme sini lah banyak menganggap jam 4M ya, Richard Mille ya kan, 4M, Rolex dan sebagainya, mobil-mobil mewah dan sebagainya. Jadi membuat orang tidak bisa hidup hemat. Kemudian yang B, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu termasuk kehidupan manusia di dalam alam keberadaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Jadi pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan. Jadi
semua dinilai menurut benda, mengatasi alam indera perasa. Jadi dikit-dikit barang, dikit-dikit duit, dikit-dikit semua dinilai dengan kebendaan semata-mata. Semua yang dicari adalah sesuatu yang berharga, yang benda dan sebagainya. Mungkin bisa dikatakan uang. Kemudian yang C, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan dunia. Kenikmatan materi, kesenangan, kehidupan dunia adalah hal yang terutama. Perilaku hidup hedon, ya, karena hidup yang menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan dunia. Dapat disimpulkan bahwa dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan hidup untuk memiliki pola perilaku negatif maupun positif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dari hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Sedangkan pemahaman yang benar terhadap gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup modern. Seperti efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Jadi hati-hati, gaya hidup modern ada dampak negatif dan positifnya. Dan harus bisa berhati-hati untuk tidak bisa hidup konsumerisme, materialisme, hedonisme. Hati-hatilah, karena kita mau menjadi perilaku yang tetap bergaya hidup modern karena ada dampak positif, yaitu efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, menghargai waktu, menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini di part yang pertama, dan akan dilanjutkan di part yang berikutnya. Dan selamat belajar. Jika kurang paham bisa bertanya langsung kepada Pak Roni. Dan salam, Tuhan Yesus memberkati kita.